melalui misal melalui apa misalnya ya, melalui diskusi peserta didik dapat mengerti makna al-asmaul husna, as-somad, al-muqaddir, al-muqaddim, al-baqi dengan. Jadi melalui kegiatan apa diceritakan dulu dari melalui kegiatan diskusi. Jadi harus ABC-nya aja. Melalui kegiatan diskusi peserta didik. Assalamualaikum Bu Rifki. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Bu Rifki, sebelum saya melakukan observasi pembelajaran atau supervisi pembelajaran di kelas Bu Rifki, nantinya di kelas 6 ya. Insya Allah dilaksanakan hari Sabtu tanggal 21 Oktober tahun 2023. Saya melakukan kegiatan pra-observasi untuk mengetahui rencana pembelajaran yang akan dilakukan oleh Bu Rifki. Ya, sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, saya ingin menanyakan dulu di kegiatan pra-observasi ini, tujuan pembelajaran apa yang ingin dicapai nanti dalam proses pembelajaran di kelas 6? Jadi sebelumnya untuk tujuan pembelajaran yang ingin saya capai di kelas 6 itu ada dua Pak. Jadi yang pertama melalui kegiatan belajar mandiri nanti peserta didik itu dapat memahami Asmaul Husna, ada as-somad, kemudian al-muqaddir, al-muqaddim, dan juga al-baqi. Nah, untuk tujuan yang kedua, melalui kegiatan belajar secara berkelompok, diharapkan nanti peserta didik dapat menyebutkan Asmaul Husna, as-somad, al-muqaddir, al-muqaddim, dan al-baqi beserta angkanya. Itu adalah tujuan dari pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh Bu Rifki. Saya ulangi ya. Jadi melalui kegiatan mandiri, siswa dapat memahami beberapa Asmaul Husna. Tidak hanya kegiatan mandiri, tapi juga dilakukan dalam kegiatan berkelompok. Gitu. Terus yang berikutnya, area pengembangan apa yang hendak dicapai oleh Bu Rifki dalam pembelajaran ini? Untuk area pengembangannya, saya menggunakan pembelajaran berdifferensiasi. Untuk pembelajaran berdifferensiasi itu ada 3 ya, Bu Rifki. Yaitu pembelajaran berdifferensiasi pada konten, terus proses, dan produk. Nanti diferensiasi apa yang akan diterapkan di proses pembelajaran itu? Untuk yang saya mau terapkan itu ada diferensiasi konten dan juga konten proses. Mungkin bisa jelas seperti apa proses pembelajaran, diferensiasi konten itu yang seperti apa, dan diferensiasi prosesnya itu yang seperti apa? Untuk yang konten itu ada menggunakan mapping. Jadi nanti peserta itu dikelompokkan berdasarkan dari belajarnya. Untuk yang visual, nanti anak itu memahami link mapping. Jadi ada peta pikiran, kemudian nanti dibagi-bagi gitu ya. Untuk yang kinestetik, nanti menggunakan permainan Pak. Ada puzzle, nanti menyusun puzzle. Dan kemudian untuk yang audio, nanti peserta itu mendengarkan video pembelajaran. Videonya terkait dengan Asmaul Husna, 4 Asmaul Husna tadi ya. Terus apakah pembelajaran tadi dikaitkan dengan pembelajaran sosial emosional? Diintegrasikan? Saya integrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Ya. Terus yang berikutnya untuk strategi yang ingin diterapkan oleh Bu Rifki dari segi strategi pembelajarannya, strategi apa yang diterapkan nanti? Strategi yang saya terapkan itu pembelajaran diferensiasi tadi ya. Terus untuk metode pembelajarannya? Metodenya menggunakan PBL itu model. Model pembelajarannya PBL, Problem Based Learning. Untuk metode pembelajarannya? Ya, pertama mungkin untuk ceramah. Ceramah ya, pertama diawali dengan ceramah, terus kemudian nanti anak-anak yang pertama itu kita sudah berkelompok. Sesuai dengan video belajarnya. Untuk yang visual ya melihat mapping tadi. Kemudian untuk yang berdiskusi berarti ya. Berdiskusi. Untuk yang kinestetik nanti untuk puzzle-puzzlenya saya masukkan ke dalam amplop, kemudian saya pisah. Ada yang di ruang KS, ada yang di halaman dan sebagainya. Kemudian nanti anak
secara berkelompok mencari di mana pajak-pajak itu tersebar. Kemudian setelah terkumpul semuanya, kemudian disusun. Sehingga sehingga dapat membentuk satu asmaul husna. Satu kalimat asmaul husna gitu ya. Untuk yang kegiatan yang lainnya kan tadi itu yang kinestetik. Kalau yang visual itu setelah melihat video itu apa yang dilakukan oleh anak di kelas? Demonstrasi. Jadi nanti dari mengetahui, dari mendengar audionya, kemudian nanti disampaikan di depan kelas apa sih yang tadi didengarkan. Begitu juga untuk yang visual, yang melihat mind map seperti itu juga ya. Mind mapping juga seperti itu. Oke, terus berikutnya tadi yang terkait dengan pembelajaran sosial emosional ya, dan pembelajaran berdiferensiasi memang adalah sebuah hal yang memang harusnya sudah dilaksanakan di dalam kelas, dan tadi oleh Bu Rifki akan dilaksanakan di pembelajaran kelas 6 besok, yang insya Allah akan dilaksanakan di hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023. Semoga pembelajaran yang nanti sudah dirancang oleh Bu Rifki bisa dilaksanakan dari tersebut dan bisa berjalan dengan lancar. Ya, jadi sampai ketemu di pembelajaran hari Sabtu. Nanti saya akan mengamati proses pembelajaran yang oleh Bu Rifki, diobservasi, dan nantinya di tanggal 24 Oktober 2023 nanti saya akan melakukan kegiatan pasca observasi, yaitu sebuah bentuk evaluasi terhadap pembelajaran yang sudah dilaksanakan, dan juga nanti didampingi langsung oleh pengajar praktek beliau Ibu Kristiana. Ya, Bu Rifki, terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa nanti di hari Sabtu untuk proses pembelajaran. Terima kasih ya, Bu Rifki. Kemudian di parkiran sepeda, dan ada beberapa di parkiran motor, kemudian di depan kelas 1, 2, sampai 4 di situ ada. Nah, nanti kalian ambil amplop yang sesuai kodenya masing-masing. Kalau itu kode A berarti ambil amplop yang kode A. Kalau ini B berarti ambil yang kode B. Dan yang C nanti diambil juga yang kode C. Jangan ambil yang punya milik temannya. Dan nanti ada di pojok kanan atas di amplopnya ada huruf besar A, B, dan C. Ya, nanti dicari, nanti kemudian dibawa ke sini semuanya. Kemudian nanti ditempelkan sehingga menyusun salah satu asmaul husna. Nah, nanti berbunyi asmaul husna apakah itu? Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bu Riki. Selamat siang Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya. Alhamdulillah hari ini kita akan melaksanakan kegiatan pasca observasi. Kemarin kita telah melaksanakan pra observasi yang diawali dengan penyusunan rangka pembelajaran, ya, penyusunan PPP bersama. Terus berikutnya ada kegiatan pra observasi, dan kemarin dari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 panjenengan melakukan pembelajaran di kelas 6 dan saya melakukan kegiatan observasi atau supervisi pembelajaran. Dan hari ini kita akan masuk ke dalam tahapan pasca observasi. Tahapan ini bukan tahapan saya mengevaluasi jalannya pembelajaran di kelas yang akan dilaksanakan oleh Bu Riki, tapi di sini adalah bentuk menggali potensi dari Bu Riki untuk mengenali kelebihan dan kekurangan yang akan dilaksanakan di kelas. Gitu ya? Jadi tujuannya tadi sekali lagi bukan mengevaluasi, bukan menilai panjenengan, bukan menilai proses pembelajaran dengan. Saya tidak akan memberikan nilai, gitu ya, tidak akan memberikan nilai A, B, C ataupun 0 sampai 100. Tapi saya inginkan nanti dari kegiatan pasca observasi ini panjenengan bisa memperbaiki yang dianggap panjenengan kurang, terus meningkatkan apa yang sudah dianggap baik. Jadi ya, itu tujuan dari pasca observasi ini. Nah, dari obrolan nanti yang akan kita lakukan ini, kira-kira harapan dari Bu Rifki itu apa? Harapannya di hadapannya kegiatan pasca observasi ini Pak, saya memberikan masukan-masukan terkait dengan pembelajaran yang sudah saya lakukan kemarin dan sudah diamati, di mana nanti letak perbaikannya, mana yang harus saya perbaiki lagi, kemudian mungkin ada solusinya dalam rangka peningkatan pembelajaran tersebut, sehingga kedepannya saya bisa melakukan pembelajaran yang lebih baik lagi. Karena proses ini adalah proses coaching, jadi saya tidak akan memberikan solusi, tapi nanti panjenengan yang mencari solusi sendiri. Ya, dari bukan ini. Oke. Terus yang berikutnya kita masuk ke kegiatan pembelajaran kemarin ya. Kemarin saya melihat sudah mengobservasi kegiatan pembelajaran masyarakat panjenengan sesuai dengan RPP yang sudah dibuat. Bagaimana perasaan Bu Rifki kemarin dalam kegiatan pembelajaran? Setelah masuk ke kelas gitu ya, bagaimana perasaan? Untuk perasaannya sih senang Pak, senang dan juga nyaman. Karena deg-degan? Oh, deg-degan. Iya, deg-degan sekali Pak. Karena memang pada waktu itu pertama kali saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi rasanya masih deg-degan ya. Nyaman juga, terus senang juga, karena juga memang pembelajaran kan dilakukan pada pagi hari. Jadi kan anak-anak lebih fokus dan lebih semangat. Ketika anak-anak fokus dan semangat, saya pun yang mengajar ikut semangat seperti itu. Jadi kondisi anak yang masih fresh gitu ya, memang di jam pertama kemarin. Dan kalau di hari Sabtu itu kan memang sebagian besar jamnya itu untuk kegiatan pembelajaran agama. Mungkin juga itu mempengaruhi kondisi anak. Jadi tidak ada beban pembelajaran lain, walaupun ada tematik, tapi kan hanya 1 jam, gitu ya. Terus yang berikutnya, kemarin tujuan pembelajarannya apa ya, Bu Rifki? Untuk tujuan pembelajarannya dengan anak itu mengamati video, kemarin mengamati video, kemudian mengamati mini mapping, dan juga menyusun salah satu Asmaul Husna. Diharapkan nanti peserta didik itu dapat memahami. Dari memahami itu nanti peserta didik dapat menyebutkan Asmaul Husna tersebut beserta artinya dengan tepat. Itu memang sudah kemarin dilaksanakan pembelajaran sesuai dengan tujuan. Makanya saya pun melakukan observasi sekaligus membaca rangkaian kegiatan atau urutan di rancangan pelaksanaan pembelajaran yang akan dilakukan. Terus dari kegiatan pembelajaran tersebut, menurut panjenengan, apakah masih terdapat kekurangan ya dari pembelajaran panjenengan? Mungkin kita bicaranya jangan kekurangan dulu lah. Mungkin kelebihan ya, kelebihannya dulu. Menurut panjenengan dari pembelajaran yang akan dilaksanakan bisa nanti dilihatnya itu dari segi siswa atau dari segi kondisi kelas
atau mungkin panjenengan sendiri, kira-kira kelebihan dari pembelajaran yang dilaksanakan oleh panjenengan kemarin? Untuk kelebihannya sih karena memang dilakukan itu berdasarkan gaya belajar, berdasarkan gaya belajar yang mereka sukai atau minati, jadi peserta itu lebih terkondisikan, Pak, lebih terkondisikan. Dimana yang visual, yang sukanya melihat gambar itu nanti dikelompokkan dengan yang sama-sama suka gambar. Untuk yang suka mendengarkan kemarin dikelompokkan dengan yang suka mendengarkan atau auditori, kemudian yang suka bergerak itu bergerak aktif, nah dikelompokkan dengan yang suka bergerak. Jadi lebih kondusif sih menurut saya. Kalau untuk pengelompokannya kemarin, panjenengan melakukan pengelompokannya itu berdasarkan minat apa gaya belajarnya gitu ya, secara langsung menanyakan kepada anak atau dengan tes atau mengikuti. Kalau saya kan memang sebelumnya sudah karena kelas 6 saya juga kelas 6 ya, saya melakukan gaya belajar, pemetaan gaya belajar. Kalau saya kemarin memang berdasarkan tes gitu ya, menggunakan si pintar. Saya menggunakan tes itu dan saya bagi berdasarkan gaya belajar. Nah, kemarin panjenengan membagi anak-anak itu terhadap gaya belajarnya masing-masing sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Itu melakukan tes terlebih dahulu atau panjenengan tanyakan ke anak sesuai dengan apa yang sudah saya bagi sebelumnya? Langsung sudah tanyakan anak gitu ya. Tanyakan ke anak. Oke. Kita tahu bahwa gaya belajar anak kan mungkin ada perubahan gitu ya, karena yang namanya anak kadang saat ini mungkin suka melihat belajarnya, suka dengan mendengarkan, suka dengan gerak gitu. Apakah ke depan itu ada rencana untuk Buripin jika nanti menerapkan pembelajaran berdiferensiasi akan melakukan tes lagi terhadap gaya belajar? Ya mungkin untuk kedepannya saya melakukan tes lagi, Pak. Soalnya mungkin dikhawatirkan kan sudah berubah. Nanti kalau misalkan saya bosan, misalkan mengamati gambar terus, saya juga pengennya bergerak. Mungkin kadang yang bergerak mungkin saya capek bergerak terus, saya ingin mendengarkan misalkan. Jadi ya kedepannya saya itu ingin melakukan tes lagi, Pak. Tes lagi ya. Tes lagi. Nah, supaya gaya belajar anak, karena kita tahu tadi gaya belajar anak itu tidak selamanya yang kinestetik ya. Kinestetik gitu. Bisa saja terjadi perubahan. Karena seperti kita makan gitu kan. Sekarang suka makan bakso, besok mungkin ayam, besok soto gitu kan. Jadi panjenengan nanti akan melakukan tes gaya belajar kembali ya, untuk memetakan gaya-gaya belajar. Itu kelebihannya dari pelaksanaan pembelajaran diferensiasi. Selain pembelajaran diferensiasi yang tadi panjenengan bagi menjadi beberapa kelompok sesuai dengan gaya belajarnya, kelebihan apa lagi yang menurut panjenengan ada dalam proses pembelajaran itu? Anak-anak lebih semangat sih, Pak. Anak-anak lebih semangat ya. Dengan adanya pembelajaran diferensiasi, anak-anak lebih semangat dan lebih tertanam gitu. Kalau semangatnya itu menurut panjenengan, menurut analisisnya, menurut panjenengan itu kenapa? Kira-kira kenapa? Karena ada sesuatu hal yang baru. Kalau misalkan metode biasa kan hanya mendengarkan ceramah, mungkin biasa gitu. Kalau misalkan dengan adanya pembelajaran diferensiasi kan kayak ada misalkan ada semacam mapping, apa ini sih mapping gitu kan, ada banyak warna yang mungkin hal itu memicu anak untuk berpikir ini, aku ingin mengerti, aku ingin mencoba memahami yang hal ini seperti itu. Ya, itu berarti sesuai dengan area pengembangan yang sudah dicapai ya, yaitu meningkatkan keaktifan murid dalam proses belajarnya dengan menerapkan metode, media, dan metode pembelajaran yang variatif. Gitu. Kalau metode yang digunakan kemarin apa saja? Metodenya kemarin ada ceramah. Pertama ceramah, kemudian ada diskusi juga, kemudian ada penugasan, ya, dan yang terakhir ada permainan. Oke, ada permainan juga ya. Itu yang kemarin media, metode, terus yang digunakan gitu ya. Kalau modelnya kemarin PBL ya, PBL. Terus media yang digunakan tadi ada mind mapping gitu ya, terus ada video, terus ada puzzle, itu yang digunakan. Dan tadi panjenengan menyatakan bahwa dengan adanya variatifnya metode pembelajaran, terus adanya model pembelajaran yang mungkin baru bagi anak, terus media pembelajaran yang berbeda dengan sebelumnya mungkin, sehingga anak terlihat lebih aktif, gitu ya, lebih aktif. Terus selain itu lagi, selain apa tadi beragamnya metode yang variatif gitu tadi ya,
terus media pembelajaran yang variatif. Kira-kira apa lagi kelebihan dari pembelajaran yang dilaksanakan? Apa lagi ya? Atau setelah kemarin melakukan pembelajaran, Bu Rifki itu menemukan apa yang baru yang sebelumnya itu tidak ada dalam pembelajaran sebelum dilaksanakan Bu Rifki. Apa kira-kira? Mungkin anak lebih antusias tadi sudah lebih aktif, terus ya lebih semangat sih. Lebih semangat. Semangat. Berarti yang paling menonjol itu adalah semangatnya, semangat, anak lebih semangat dibandingkan sebelumnya, pembelajaran sebelumnya. Memang kalau mungkin kita sering melakukan variasi pembelajaran, melakukan hal-hal yang baru, anak menjadi lebih jenuh. Seperti orang dewasa juga kalau seringkali melakukan hal yang sama, itu menerima hal yang sama, itu jenuh. Terus kalau tadi kelebihan, ya, sekarang kalau kekurangan. Kalau kekurangan dari pembelajaran yang kemarin dilakukan oleh Bu Rifki itu kira-kira di bagian mana yang menurut Bu Rifki masih kurang dan ke depan perlu diperbaiki? Kalau kekurangannya itu ya namanya siswa ya Pak. Jadi itu tingkat kefokusannya kadang masih labil. Ya dari sekian banyak ya pasti ada siswa yang memang kurang fokus. Jadi pertama fokus tapi karena mungkin ada temannya yang pengaruh teman sehingga fokusnya itu bubar. Hilang ya. Jadi tidak dari awal sampai akhir pada fokus yang sama. Itu kekurangannya. Ya. Kira-kira dari kekurangan tersebut tentunya kan menghambat proses pembelajaran, gitu ya. Hal apa yang nantinya akan dilakukan oleh Bu Rifki untuk menangani kekurangan tersebut supaya anak itu tetap bisa fokus mengikuti pembelajaran? Kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh Bu Rifki? Nantinya saya akan mungkin mengganti. Yang pertama melakukan tes dulu Pak, melakukan tes gaya belajar dulu. Ya, mungkin nanti kelompoknya akan beda ya. Mungkin dengan adanya perbedaan anggota kelompok kan mungkin bisa pengaruh juga itu. Kemudian saya akan mengganti media pembelajaran yang lebih menarik. Karena dengan adanya pembelajaran yang lebih menarik kan tentunya minat anak itu untuk belajar jadi lebih tinggi. Tidak hanya itu saja. Terus yang berikutnya kalau kemarin saya melakukan observasi ini mungkin sebagai koreksi gitu ya. Koreksi yang nantinya mungkin bisa diperbaiki oleh Bu Rifki ke depan. Kalau saya kemarin mengamati Bu Rifki di awal pembelajaran kan Bu Rifki menyampaikan salam. Itu dengan posisi duduk. Betul? Betul. Mungkin nanti ke depannya itu bisa ada perbaikan, artinya supaya menumbuhkan semangat anak juga. Walaupun tadi Bu Rifki menyampaikan bahwa anak itu sudah semangat gitu ya, tapi tadi juga ada hal yang masih kurang yaitu fokusnya. Apakah dengan Bu Rifki memberikan salam terus menanyakan kabar gitu ya, dan juga main sudah bagus, sudah ada menanyakan hati gitu ya. Bagaimana kabar hati terus yang pertama bagaimana kabarnya, terus kabar hati bagaimana hari itu gitu ya, apakah senang, apakah bahagia. Mungkin akan lebih baik jika dilaksanakan itu dengan posisi berdiri. Mungkin ya. Kalau misal Bu Rifki dalam suatu pertemuan gitu ya, ada seorang narasumber di depan memberikan salam dalam kondisi duduk, terus menanyakan kabar dalam kondisi duduk, dengan dibandingkan dengan dalam kondisi berdiri, kira-kira kalau Bu Rifki sebagai audiens, sebagai peserta, lebih melihat antusias yang mana? Ya, melihat antusias yang berdiri sih. Iya, gitu kan ya. Artinya berarti kan guru datang itu sudah dalam kondisi yang semangat full gitu untuk memberikan sepenuh jiwa raganya selama proses pembelajaran itu adalah untuk semangat gitu lah ya, untuk antusias. Itu sebagai pertanyaan. Oke. Terus yang berikutnya adalah apalagi kekurangannya selain dari tadi kurang fokus yang lainnya. Yang pertama kurang fokus, yang kedua kemarin ada hambatan sedikit. Ternyata video pembelajaran yang saya tampilkan kemarin saya cek di kantor memang sudah bagus suaranya. Tapi mungkin karena di sana banyak anak, akhirnya yang audiotori itu sempat tidak bisa mendengar. Untuk perbaikannya mungkin kedepannya besok
saya akan menggunakan speaker yang kecil itu yang bisa membantu nanti suaranya bisa terdengar dengan jelas. Oke. Jadi tadi sudah langsung ada solusinya ya. Kalau tadi kekurangannya itu bagi yang auditor itu tidak bisa mendengar dengan jelas, nanti ke depan akan melengkapi dengan speaker kecil. Nah, kira-kira kalau pengadaan speaker kecil itu kan butuh biaya, ya. Kira-kira siapa yang akan diajak kerjasama untuk mengadakan speaker mungkin kecil? untuk wali kelas mungkin Pak. Wali kelas ya. Diajak kerjasama wali kelas karena memang atau pihak sekolah juga kan untuk dimintai kerjasama agar ya mungkin agar pembelajaran bisa berjalan dengan lancar, maksimal, anak juga bisa belajar dengan senang, menyenangkan dan nyaman. Karena kendalanya tadi kan dengan suara, ya tentunya kan butuh speaker, butuh keras dan butuh finansial tadi. Yang diajak kerjasama adalah wali kelas, mungkin ya kalau wali kelas kira-kira kalau wali kelas itu belum punya speaker gimana? Ya mungkin ajukan kepala sekolah Pak. Kepala sekolah ya, supaya nanti bisa. Berarti tidak hanya dengan wali kelas, tapi juga dengan kepala sekolah tadi ya, dengan sekolah untuk mengadakan speaker untuk mendukung proses pembelajaran. Yang pertama tadi adalah anak kurang usia, fokusnya ya, fokusnya hilang. Awalnya fokus tapi lama-lama hilang fokusnya. Itu. Jadi cara mengatasinya adalah dengan mengadakan gaya tes gaya belajar lagi, gitu ya. Terus media pembelajaran yang berbeda, gitu ya. Mungkin dengan metode pembelajaran juga yang berbeda lagi, lebih menarik. Terus yang berikutnya adalah audio, dalam audio dengan menyampaikan solusinya adalah mengajak kerjasama wali kelas dan juga kepala sekolah dan juga bendahara bos untuk mengadakan speaker supaya bisa digunakan dalam proses pembelajaran. Kira-kira ada lagi kekurangan dari itu sih Pak. Cukup ya kekurangannya itu. Oke. Kalau dari pembelajaran berdiferensiasi, ini adalah pengalaman pertama Bu Yuki menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Iya Pak, ini perdana sekali. Iya, perdana sekali saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Memang saat penyusunan perangkat saya sampaikan ya, diferensiasi itu apa saja? Ada konten, proses dan produk. Iya, konten, proses dan produk itu adalah diferensiasinya. Ya, karena diferensiasi yang bisa dilaksanakan bisa konten, bisa proses, bisa produk. Nah, apakah sebelum kemarin kita menyusun perangkat pembelajaran, Bu Rifki sudah memperoleh informasi gitu, terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi sebelumnya? Sebelumnya baru mendengar istilahnya Pak. Hanya mendengar istilahnya. Tapi untuk yang detailnya sampai ke dalam-dalamnya, sampai mendalam, sampai detail itu belum. Iya, belum. Jadi ya itu baru pertama. Tapi ke depan ada rencana atau mungkin sudah ada agenda ataupun Bu Rifki sudah punya rencana. Saya penasaran seperti apa sih berdiferensiasi, pembelajaran berdiferensiasi seperti apa? Iya Pak, tentunya sudah ada agenda. Sudah ada. Terus juga untuk yang kegiatan KKG, kebetulan saya juga mengikuti kegiatan KKG. Untuk KKG juga ada pembelajaran berdiferensiasi. Agenda kegiatan. Iya, agenda kegiatannya itu. Cuma kebetulan memang belum jadwalnya. Iya, belum jadwalnya. Setelah panjang melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, tentunya tambah semangat untuk belajar pembelajaran berdiferensiasi atau kok pembelajaran diferensiasi jadi ya bos itu gimana? Tambah semangat Pak, ya? Tambah semangat bagaimana guru menyampaikan materi dengan berbagai beragam kan tentunya siswa juga menerimanya dengan semangat. Tidak hanya telah guru mah kayak gitu kayak gitu. Jadi siswa pun lebih kalau lebih menunggu kita untuk pembelajaran besok pembelajaran agama dengan kayaknya mungkin pembelajaran lebih menarik karena teman juga sudah menarik. Artinya kalau anak itu dalam belajar antusias, mereka semangat dengan adanya pembagian sesuai dengan gaya belajar, anak itu merasa apa yang dia butuhkan terpenuhi gitu ya. Jadi apa yang dia butuhkan, aku belajarnya sukanya itu dengan bergerak gitu, sehingga anak merasa semangat, merasa antusias seperti yang tadi panjenengan sampaikan. Anak itu datang ke sekolah sudah
kapan lagi ya ketemu Bu Rifki. Iya gitu. Ya, pembelajaran itu karena memang sesuai dengan minat dan gaya belajarnya. Memang pembelajaran digitalisasi itu kan tujuannya memenuhi kebutuhan ya, sesuai dengan kemarin area pengembangan yang tidak dicapai oleh Bu Rifki juga memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan gaya belajarnya melalui penerapan pembelajaran berdiferensiasi ya. Kalau tadi sudah ada agenda di KKG itu akan ada kegiatan mungkin diseminasi atau paparan gitu ya dari salah satu narasumber di KKG PAI. Kira-kira Bu Rifki ada rencana juga untuk mengikuti pengembangan diri yang lain atau tidak? Misal pengembangan dirinya itu melalui digital online seperti apa? Iya Pak, selain itu, selain mengikuti kegiatan KKG, untuk mengembangkan mungkin kemampuan saya, karena menurut Ki Hajar Dewantara katanya guru yang berhak mengajar itu adalah guru yang belajar. Nah, oleh karena itu saya pun terus belajar dan untuk yang belajar sekarang kan tidak hanya melalui kegiatan yang tatap muka gitu ya Pak. Selain kegiatan KKG, saya juga mungkin akan mengikuti kegiatan seperti di kelas online itu. Selain itu juga saya akan mencari berbagai sumber mungkin dari media sosial, dari YouTube, atau TikTok, atau juga Instagram. Karena sekarang kan banyak sekali ya Pak, konten kreator, pembelajarannya ada di Instagram, TikTok dan lain sebagainya. Sebelumnya sudah pernah melihat salah satu konten kreator atau melihat konten di Instagram yang kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi? Kebetulan belum Pak. Belum pernah. Memang kemarin waktu pelaksanaan itu betul baru tahu istilah berdiferensiasi dan baru menerapkannya ya. Dan pengalamannya tadi baik. Walaupun masih ada beberapa kekurangan, yang namanya pembelajaran tentunya ada kekurangan yang perlu diperbaiki. Dan tadi hanya sudah menyampaikan hal-hal apa yang perlu diperbaiki. Nanti dengan tanggungan melakukan pengembangan diri, ya, melalui diklat atau melalui KKG tadi, terus melalui media sosial, ya, dengan melihat referensi, bisa juga menggunakan ATM, ambil tiru, modifikasi ya, ambil tiru, amati atau ambil? Ya, amati ya, amati, tiru, modifikasi. Kalau saya ambil ya, ambil tiru terus modifikasi. Itu sah, tidak apa-apa Bu Rifki. Artinya sebagai bentuk pengembangan diri, artinya supaya pembelajaran di kelas itu yang dijaga oleh Bu Rifki, yaitu pembelajaran guru yang senantiasa dinantikan oleh siswa. Jadi ya, itu pembelajaran berdiferensiasi. Terus area pengembangan yang berikutnya yang kemarin ingin dicapai oleh Bu Rifki adalah mengintegrasikan kompetensi sosial emosional dalam proses pembelajaran untuk menumbuh kembangkan kemampuan murid dalam mengelola emosi serta mengembangkan empati terhadap orang lain dan lingkungan sekitarnya. Kompetensi sosial emosional itu memang ya sebenarnya sudah include dalam pembelajaran ya. Seringkali itu tidak secara ekstrinsik gitu ya, secara nyata terlihat bahwa ini adalah sosial emosional. Tapi sejauh mana Bu Rifki sudah memahami kompetensi sosial emosional sampai saat kemarin sampai saat ini lah ya, sudah melaksanakan pembelajaran, sejauh mana Bu Rifki sudah memahami apa yang dimaksud dengan kompetensi sosial emosional? Sementara belum terlalu jauh sih ya Pak, ya karena memang baru belajar. Ya untuk paling yang untuk kesadaran diri itu ya saya pertama untuk paling bertanya bagaimana kabarnya, kemudian keadaan hati ya Pak, karena hati itu kan yang menentukan ya. Bagaimana keadaan hatinya sebelum pembelajaran, kemudian kesiapan belajarnya, apakah di rumah itu sudah belajar atau belum, yang untuk kesadaran dirinya. Kemudian untuk yang manajemen sosialnya, manajemen diri ya, untuk manajemen dirinya ya murid itu diajak bekerja sama, bekerja sama mengatur dirinya ya, emosi dirinya. Iya betul. Kalau dalam diskusi itu kan tentunya
perlu adanya manajemen emosional. Iya, karena kan yang ini sama pengennya ini, ya ini pengen ini. Nah, bagaimana mereka itu mengatur emosionalnya. Terus ada lagi kesadaran sosial, kesadaran kelompok, juga adanya kemampuan anak untuk bersosialisasi, ya. Terus ada juga pengambilan keputusan yang tanggung jawab, ya. Karena dalam sebuah kelompok pun dibutuhkan, dan kita perlu paham bahwa yang namanya belajar itu bedanya konten pembelajaran, gitu ya. Tapi menurut Bu Yuki, belajar itu seperti apa sih? Proses belajar yang seharusnya itu, kalau dulu mungkin Bu Yuki bisa menceritakan waktu dulu masih SD, SMP, mungkin seringkali ada tuntutan untuk memperoleh nilai harus 190 mungkin dengan metode drill. Nah, setelah mungkin Bu Yuki seringkali memperoleh diseminasi dari teman-teman CGP, termasuk saya, termasuk Bu Durasi, terkait dengan budaya positif yang harus ada, yang harus kita terapkan dalam proses pendidikan. Menurut Bu Yuki itu belajar itu apa sih? Kalau belajar itu ya pertama dimulai dari kesadaran diri, karena kalau berasal dari paksaan itu bagaimanapun dipaksakan tidak akan masuk. Selain itu, selain kesadaran diri pun diperlukan yang namanya kerjasama. Untuk melakukan segala sesuatu itu kan pasti perlu kerjasama untuk mencapai tujuan. Terus kalau dihubungkan antara proses belajar yang tadi, sesuatu yang tidak dipaksakan, terus kalau dihubungkan dengan kompetensi sosial emosional, menurut panjenengan seberapa penting kita menerapkan kompetensi sosial emosional di dalam diri anak? Kita tahu tadi bahwa dalam KS itu kan ada kesadaran diri, bagaimana dia menyadari dirinya, ya, terus kesadaran sosial, terus manajemen diri, bagaimana dia mengatur emosi dalam dirinya, ego dalam dirinya, terus bagaimana seorang siswa atau murid itu mampu mengambil sebuah keputusan supaya dia bisa memimpin dirinya sendiri. Apakah itu sangat diperlukan oleh murid saat ini? Sangat dan sangat diperlukan sekali, Pak. Ya, karena dengan adanya kesadaran diri kan otomatis segala sesuatu bisa berjalan dengan baik. Jadi memang tadi saya sampaikan di awal, ya, yang namanya pembelajaran itu tidak hanya tidak hanya konten. Jadi seringkali kalau dulu waktu saya pun waktu masih sekolah, ya belajar itu hanya dinilai keberhasilan belajar itu ya nilai matematika berapa, ya. Tapi ternyata setelah Bu Yuki mengenal KSE, mengenal budaya positif yang memang dilaksanakan, memang tidak hanya itu ya yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan adalah bagaimana kita mempersiapkan mempersiapkan diri anak untuk nanti terjun di dalam kehidupan yang nyata, dalam kehidupan gitu ya. Itu dari kompetensi sosial emosional. Nah, kalau dari Bu Yuki tadi kan menyampaikan bahwa Bu Yuki baru saja mengenal yang namanya kompetensi sosial emosional. Nah, ke depan Bu Yuki kira-kira ada keinginan atau tidak untuk belajar lebih dalam tentang kompetensi sosial emosional? Ya tentunya ingin, Pak. Iya, ingin selalu belajar dan belajar. Iya, apalagi itu kan hal yang sangat penting yang perlu kita terapkan sebagai guru agar murid pun ya bisa bisa terpenuhi apa yang seharusnya murid itu Kira-kira dari kalau yang tadi pembelajaran berdiferensiasi itu kan akan ada agenda di KKB itu akan ada pembelajaran penyampaian materi pembelajaran berdiferensiasi, gitu ya. Kalau di KKB-nya KKB agama sudah ada agenda untuk belajar tentang kompetensi sosial emosional atau belum? Sementara belum ada. Iya, belum ada. Mungkin bisa saya usulkan, Pak, karena mengingat KSE ini kan sangat penting, ya. Mungkin sangat penting dan bisa nanti saya utarakan ke salah satu pengurus agar nanti mungkin diagendakan. Tapi seandainya misalnya sudah menyampaikan itu pada pengurus untuk hal itu disampaikan dalam kegiatan KKB, karena kalau KKB kan harusnya tidak melulu tentang KKB,
modul ya, bisa disebutkan itu karena kita sadar bahwa pendidikan itu tidak hanya konten, itu tidak hanya konten pembelajaran. Kira-kira kalau misal di KKG itu tidak dilaksanakan hal itu, kira-kira panjenengan akan melakukan pengembangan diri melalui apa ya, dan mungkin panjenengan membutuhkan dukungan dari mana ya, dan kira-kira membutuhkan waktu berapa lama untuk panjenengan paham tentang pembelajaran sosial emosional. Yang mungkin kalau seandainya memang dari KKG itu tidak menyetujui, ya saya berarti akan mencari informasi di YouTube, karena sekarang kan YouTube itu banyak sekali ya Pak, informasi-informasi yang mungkin memang bisa kita dapatkan gitu ya. Terus untuk dukungannya ya dukungan semua pihak, dukungan semua pihak yang memang perlu di situ. Ya. Tidak hanya perlu, iya. tapi juga dari guru, iya, dari kepala sekolah, atau mungkin panjenengan juga bisa, kalau misal ya di KKG tidak gitu, terus panjenengan bisa melalui YouTube juga, ini keterbatasan waktu, punya apa, anak kecil gitu ya, kira-kira bisa dilaksanakan di sekolah gitu? Mungkin bisa Pak. Ya mungkin saya karena di sekolah saya itu kan banyak ya Pak yang guru penggerak, jadi nanti bisa saya minta tolong diberikan penjelasan lagi terkait dengan KSE dalam komunitas. Iya, dalam komunitas belajar. Apa namanya komunitas belajar kita? Gesit. 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 Iya. Kita punya komunitas belajar yang disebut dengan Gesit. Jadi kita bisa manfaatkan komunitas itu sebagai media pengembangan diri. Salah satunya adalah kompetensi sosial emosional. Itu adalah aspek-aspek yang kemarin ini dikembangkan oleh panjenengan dalam diskusi ya. Yang pertama saya ulangi, area pengembangannya adalah meningkatkan keaktifan murid dalam proses belajarnya dengan menerapkan metode, media, dan model pembelajaran yang variatif. Sudah kita bahas kekurangan, kelebihannya di mana, dan solusi dari kekurangan yang panjenengan temui dalam pembelajaran kemarin, ada solusinya. Terus memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan gaya belajarnya melalui penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi jika ada kekurangan, karena ini memang adalah pengalaman penerapan pembelajaran berdiferensiasi pertama kali gitu. Dan sebelumnya panjenengan juga belum belajar secara langsung pembelajaran berdiferensiasi. Jadi panjenengan menyampaikan akan mengikuti pengembangan diri ya melalui KKG yang dilaksanakan besok sudah diadakan, bisa melalui cingkrang online, bisa juga dengan apa tadi sosial media melalui IG, melalui TikTok, melalui Instagram atau mungkin Twitter aja nggak ya? Belum aja ya. Yang kreatif ya Twitter. Terus berikutnya mengintegrasikan KSE, yaitu mengintegrasikan kompetensi sosial emosional dalam proses pembelajaran untuk mengembangkan kemampuan murid dalam mengelola emosi serta mengembangkan empati terhadap orang lain dan lingkungan sekitarnya. Saya ingin fokus satu lagi tadi, mohon maaf saya ada yang terlewat gitu ya. Terkait dengan kompetensi sosial emosional, kita tahu tadi ada 4 ya, 4 atau 5, kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Jadi ada 4 kompetensi sosial emosional. Dari pembelajaran yang kemarin dilakukan oleh Bu Riki, dari 4 kompetensi sosial emosional tadi, yang paling menonjol dari proses pembelajaran tersebut yang mana? Yang paling menonjol itu yang kesadaran diri. Kesadaran diri. Ditunjukkan dengan contohnya, di sepanjang coba jelaskan. Tadi sudah memang ya menyampaikan apa namanya, menanyakan kabar, gitu ya. Kalau yang kesadaran sosial terus apa pengambilan keputusan bertanggung jawab, terlihat pada bagian mana? Terlihat bagian di pengambilan keputusan itu kemarin saya itu memerintahkan mereka perwakilan kelompok itu maju ke depan Pak. Maju ke depan. Iya, jadi kemudian saya memerintahkan perwakilannya untuk menyampaikan apa yang mereka pelajari. Nah, disitulah terlihat bahwasanya anak itu mengambil keputusan, oh saya saja, oh saya yang menyampaikan materi seperti itu. Jadi ada antusias anak ya, iya, karena saya juga melihat adanya antusias anak untuk maju ke depan. Ini anak itu sudah mampu mengambil keputusan
urusan. Tadi saya sampaikan depan bahwa yang namanya pembelajaran kompetensi sosial emosional itu memang sudah ada, hanya saja tidak secara eksplisit tertulis mungkin dalam RPP bahwa itu termasuk dalam kompetensi sosial emosional. Tapi ke depan supaya RPP-nya lebih sempurna, apakah ada rencana untuk menuliskan juga di dalam RPP tentang kompetensi sosial emosional? Ya mungkin karena sekarang sudah tambah pengetahuannya ya dengan melihat pentingnya KSE itu, mungkin ya untuk besok saya akan mengagendakan untuk di RPP dituliskan terkait dengan KSE itu. Terus dari obrolan tadi kita dari awal kita sudah membahas semua dari aspek yang ingin dikembangkan oleh Bu Rifki, yaitu tadi saya udah dari meningkatkan keaktifan, terus memenuhi kebutuhan belajar murid, belajar berdifferensiasi, terus emosian ya, untuk apa? Menumbuh kembangkan kemampuan anak untuk mengelola emosinya itu sangat diperlukan, karena zaman sekarang tidak hanya butuh ini, tapi butuh ini, ya, tidak hanya butuh otak, tapi butuh hati dalam bekerja. Dia pintar, tapi hatinya tidak, dedikasinya kurang, loyalitasnya kurang, integritasnya kurang, tentu tidak akan sempurna. Ya. Sehingga diperlukan adanya kombinasi antara intelektual, kalau kita kan ada IQ, EQ, SQ kan, itu harus menjadi satu. Ya. Iya. Dari pembelajaran tadi, kira-kira tindak lanjut apa yang akan dilakukan oleh Bu Rifki ke depan dari pembelajaran tadi? Kan panjenengan sudah menyampaikan kekurangan, terus kelebihan. Tapi kalau saya minta misal Bu Rifki untuk memberikan presentase gitu ya dari pembelajaran kemarin, kira-kira kekurangannya berapa persen, kelebihannya berapa persen? Mungkin kekurangannya itu ya 40%. Wah, sebenarnya 40%. Iya, 40%, kelebihannya 60%. Kelebihannya 60%. Tapi masih ada 40 yang iya, betul. Karena ya memang hal ini adalah hal yang pertama sih, Pak. Ya biasanya kalau hal pertama kan masih banyak kurangnya, dan itu kedepannya ya perlu saya perbaiki dan gali lagi. Jadi tindak lanjutnya adalah kalau saya menginginkan tindak lanjut yang konkret, yang nyata yang akan dilakukan oleh Bu Rifki untuk menutupi ataupun tidak menutupi, tidak sempurna bisa memperbaiki dari yang 40% itu mungkin nanti kekurangannya berkurang menjadi 30%, nanti berikutnya menjadi 20%, atau nanti pembelajaran berikutnya tinggal 10%, atau bahkan kalau bisa menjadi 100% semuanya baik gitu ya. Panjenengan menganggap bahwa pembelajarannya dilakukan baik oleh anak juga diterima itu maksimal, panjenengan menjadi guru yang dinanti-nanti oleh murid. Kira-kira hal konkret apa yang akan Anda lakukan? Selain yang tadi dijelaskan, ya. Kira-kira. Yang pertama jelas dari diri saya sendiri, melakukan kesiapan diri. Karena bukan itu yang paling utama gitu. Peran utamanya dari kesiapan diri sendiri. Kemudian setelah saya siap, kemudian saya juga siap itu kan berarti tidak hanya siap diri, tapi juga siap bahan ajarnya. Jadi ya meningkatkan bahan atau metode atau strategi yang digunakan dalam pembelajaran. Melalui tadi ya, ini melalui yang kita jelaskan, bisa melalui komunitas belajar, seperti KKG ya, bisa melalui kesin, melalui cita-cita online, melalui media sosial. Ya. Oke, dari percakapan ini, menurut pandangan, kesimpulan apa yang bisa diambil kesimpulan dari percakapan ini? Ya dengan berdasarkan tadi yang sudah panjang lebar kali tinggi. Iya, panjang lebar ini. Iya, panjang lebar kali tinggi. Iya. Jadi berisi. Iya. Kalau ada panjang lebar, nggak berisi. Kan ada tinggi jadi berisi. Semoga kegiatan ini dari awal, dari akhir, dari pra, dari observasi dan pasca berisi. Amin. Harapannya gitu. Dengan adanya itu ya kedepannya saya bisa memperbaiki lagi dan lagi ya Pak. Karena kan ya tidak ada yang sempurna. Karena kesempurnaan itu hanya Allah SWT gitu ya.
mengikuti video-video yang ada di sosmed-sosmed lainnya. Nah, dengan tujuan kedepannya bisa lebih baik lagi. Karena kan katanya hari ini harus lebih baik dari kemarin. Dan tadi yang dengan seorang guru yang berhak mengajar adalah guru yang terus belajar. Jadi jangan capek untuk belajar. Walaupun itu hanya sedikit, walaupun dengan nyekrol TikTok, nyekrol IG, itu bisa sebagai bahan untuk belajar, untuk menciptakan pembelajaran yang lebih baik. Oke, itu adalah kegiatan pasca observasi Bu Rifki. Terima kasih atas kerjasama Bu Rifki dalam kegiatan ini, dari proses awal menyusun kerangka, terus kemarin kegiatan pra observasi, sehingga kita memperoleh catatan aspek-aspek mana yang akan dikembangkan oleh Bu Rifki. Terus kegiatan observasi kemarin saya mengamati panjenengan mengajar di dalam kelas seperti apa, dan sekarang sampai pada kegiatan pasca observasi. Semoga ini menjadi pengalaman bagi Bu Rifki, memberikan masukan yang baik bagi Bu Rifki. Ya, tadi saya sampaikan di awal, saya bukan mengevaluasi. Saya tidak akan memberikan nilai A, B, C, tidak akan memberikan nilai 0 sampai 100, tapi ini adalah obrolan di mana tadi saya ditemukan solusinya sendiri ya. Bu Rifki juga bisa menggali kekurangannya di mana, bisa menggali kelebihannya di mana, dan apa yang kira-kira akan dilakukan oleh Bu Rifki itu Bu Rifki sendiri. Dan saya yang meminta Bu Rifki untuk ke depan itu. Oke, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Semoga nanti pembelajaran berikutnya lebih baik. Oke, Bu Rifki, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.